Silakan duduk, shalom. Boleh kasih senyuman kiri kanan Bapak Ibu, katakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita kita ada di bulan 2, katakan Kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita sampai masuk ke bulan yang baru, di bulan yang kedua. Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul The Power of Preparation. Sama-sama katakan The Power of Preparation. Sebelum menuai kita harus menyiapkan diri kita. Sama-sama katakan sebelum menuai kita harus menyiapkan diri kita. Dan 2025 kita masuk ke dalam tahun penuaian. Kita pasti alami itu, katakan amin. Dan kick off 2025 kita mulai dengan family. Dan Bapak Gembala kita memberikan satu statement. Dan ini yang akan kita katakan sama-sama next. We are the promise keeper family. Katakan kiri kanan, we are the promise keeper family. Kita keluarga yang akan menggenapi setiap janjinya Tuhan. Katakan yes. Ratapan 3, 22 sampai 23. 2025 pasti lebih baik dari 2024. Berapa banyak yang percayakan hal ini? Lambaikan tangan saudara. Katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Di menara doa pelayan jemaat kemarin, Pastor Niko menyebutkan tahun ini, tahun penuaian, paling tidak ada beberapa jenis tuaian yang akan kita alami sepanjang tahun ini saudara. Ada 6 tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan butuh pemulihan. Yang kedua, perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, berkat jasmani dan rohani. Katakan amin saudara. Tuaian hidup yang berbuah atau buah roh, tuaian hidup yang kekal, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. 6 hal ini. Dan sebelum kita alami satu demi satu, mari sama-sama hari ini kita belajar sama-sama. Kita mempersiapkan diri kita, siap mengalami penuaian. Katakan, tanya kiri kanannya, siap alami penuaian? Siap menuntaskan amanat agung? Berapa banyak yang mau berkata, ini aku Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Untuk mengalami penuaian kita harus melakukan persiapan. Karena itu kita harus bersyukur kita ada di wadah di mana kita selalu dituntun oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Dari akhir tahun kemarin pesan yang begitu kuat, yang begitu tajam, kita dibawa masuk ke Sungai Yabok dan ada satu tema yang berjudul The Law of Separation, di mana kita dipisahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk menerima penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan seperti ini, tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Sama-sama katakan, tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Penggenapan dalam hubungan kita dengan Tuhan, penggenapan dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati, katakan amin. Penggenapan dalam bahkan pekerjaan saudara, karir saudara, yang jomblo-jomblo akan dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, katakan amin. Kayaknya kurang kencang, katakan amin. Ya itu dia. Keuangan dan lain sebagainya. Jadi semuanya butuh persiapan. Katakan kiri kanan, semuanya butuh persiapan. Bahkan Anda datang ke tempat ini, kita semua melakukan persiapan. Betul, kita bangun mungkin lebih early lagi, lebih pagi lagi. Bagi yang ibu-ibu, perempuan, semua Anda butuh waktu yang lebih lama karena Anda butuh make up dan segala macam. Untuk melakukan persiapan untuk datang ke rumah Tuhan dan kita berikan yang terbaik. Karena itu semuanya butuh persiapan. Dan tahun ini juga dikatakan merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Awal tahun dibuka dengan cuaca iklim yang ekstrim. Saudara, kalau naik pesawat hari ini bakal banyak turbulensi. Karena anginnya, speednya dikatakan itu kadang gak teratur, kadang cepat, kadang lambat saudara. Dan juga kalau Anda naik kapal, ombaknya lagi cukup besar hari-hari ini. Dan kita lihat kecelakaan di Amerika Serikat, pesawat yang jatuh bertubi-tubi beberapa hari ini dilaporkan, kebakaran yang begitu besar. Kemarin di Jakarta juga ada tiba-tiba ledakan terjadi begitu besar. Kami sama Bapak Gembala dan tim kemarin juga lagi di Jakarta, ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Ledakan dari pabrik mainan kalau nggak salah, dan itu besar sekali kebakarannya, dan itu semuanya mendadak. Ancaman krisis ekonomi yang mungkin akan kita hadapi di 2025 ini dan lain sebagainya. Karena itu kita harus mengerti betul bahwa hidup kita
mulai di awal tahun ini, we have to prepare. Katakan we have to prepare. Kita harus melakukan persiapan. Nah, kenapa harus persiapan? Karena biasanya sebelum penuaian yang besar akan ada ujian yang besar. Sebelum kita menuai yang besar, selalu ada ujian yang besar, challenge yang begitu besar yang akan menghadapi kehidupan kita, saudara. Karena itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kadang-kadang ada peperangan yang akan terjadi terlebih dahulu sebelum kita menuai yang besar. Berapa banyak saudara yang percaya kita akan menerima tuaian yang besar di tahun ini? Lambaikan tangan saudara. Tapi bilang kira-kira siap dengan peperangan juga yang besar. Siap dengan challenge yang besar. Kalau challenge-nya kecil, tuaiannya kecil. Tapi percayalah, apa yang kita tabur tahun 2024, kita akan tuai tahun 2025. Katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Slide-nya boleh diikutin. Itu bukan hasil pemberianmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah destiny yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, to do the good things, untuk melakukan perbuatan baik. Tapi bukan yang manusia persiapkan, yang Allah persiapkan sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Percayakah saudara, semua yang baik, manusia bisa menyiapkan yang baik, tapi Tuhan menyiapkan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik dan kita hidup di dalamnya, semuanya akan menjadi luar biasa. Bahkan saudara, kita harus mengerti, dan ketika kita berbicara destiny, dikatakan the fullness of your greatness is coming. Katakan amin. Bahkan the fullness of your inheritance, warisan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, itu akan kita tuai sama-sama di tahun ini. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa destiny is always driven by distinctive. Slide berikutnya. Destiny is always driven by distinctive. Apa arti dari distinctive? Perbedaan. Sama-sama katakan perbedaan. Destinasi tujuan dari Tuhan itu selalu dituntun atau dikendarai oleh perbedaan. Dituntun oleh perbedaan. Dan saudara, jangan takut dengan perbedaan. Katakan kiri kanan, jangan takut dengan perbedaan. Bahkan saudara, dalam perjalanan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita nggak siap, maka ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menyerah. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita, mungkin dari akhir tahun kemarin ada beberapa dari saudara yang mulai kita mengalami pemisahan. Kita mulai dipisahkan dari yang gak baik, dan kita mulai menjalani kehidupan kita yang lebih baik lagi. Tapi kita harus mengerti, ternyata ada satu hal yang luar biasa di dalam separation. Next, dikatakan seperti ini, bahwa your separation is your preparation. Katakan amin saudara. Pemisahan saudara itu adalah persiapan. Persiapan untuk mengalami penggenapan dari Tuhan. Persiapan untuk mengalami tuaian dari Tuhan. Berapa banyak yang bersemangat siang hari ini, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan saudara. That your separation is your preparation. Katakan kiri kanan, your separation is your preparation. Kalau Anda dipisahkan sekarang, Anda sedang dipersiapkan Tuhan. Beberapa kisah Alkitab yang Tuhan persiapkan dengan pemisahan. Yang pertama ada Abraham. Kita sudah mendengar dari Bapak Gembala kita bagaimana Abraham dipisahkan dari ayahnya. Dan dia harus keluar dari Ur Kasdim. Tuhan mempersiapkan Abraham untuk mengalami penuaian dalam kehidupannya. Saudara, dalam kehidupan Abraham bahkan ada dua hal yang luar biasa. Ketika dia dipisahkan, baru di sana Tuhan berjanji. Yang pertama. Dan ketika Lot juga berpisah dengan Abraham, Tuhan langsung juga berjanji. Dan kita harus melihat benang merahnya di sana, setiap dipisahkan keluar janji Tuhan. Setiap dipisahkan keluar janjinya Tuhan. Dipisahkan dari yang tidak baik kepada yang baik. Katakan amin saudara. Tuhan menyuruh keluar Abraham dan berpisah, baru Tuhan berjanji. Pasal 13 di kitab Kejadian, ketika Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kembali dan janji Tuhan kembali diberikan kepada Abraham. Begitu juga dengan Yakub, mengalami pemisahan untuk mengalami penggenapan, penuaian di dalam kehidupannya.
Ketika dia mengalami pemisahan, Yakub berubah nama menjadi Israel. Yusuf juga harus dipisahkan dari keluarganya. Dia dijual bahkan untuk mengalami penggenapan penuaian dalam kehidupannya Yusuf. Ketika dia di Mesir, dia menjadi penguasa di Mesir. Tapi kalau nggak dipisahkan hari itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi di dalam pemisahan, Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya. Tuhan mempersiapkan Abraham, Yakub, bahkan Yusuf hari itu. Saudara, dan hari ini ada seorang yang bernama Musa. Dan inilah yang akan kita lihat sama-sama. Bagaimana perjalanan Musa. Sama-sama katakan Musa. Dari lahir Musa sudah terpisah. Dia ditaruh oleh ibunya di sungai Nil. Dihanyutkan dan diambil oleh putri Firaun. Dan akhirnya Musa menjadi pangeran di Mesir pada waktu itu. Sebelum dia dipanggil keluar, saudara. Untuk berada menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Namun bukan hanya untuk jadi pangeran Mesir, Tuhan selalu punya rencana. Katakan kira-kira, Tuhan selalu punya rencana. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, kita mungkin sekarang nggak ngerti, tapi nanti kita akan ngerti one day. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Di tengah perjalanan waktu itu, tiba-tiba ketika dia sedang berada di Mesir, itu Tuhan sedang mempersiapkan Musa, supaya Musa bisa menjadi seorang pemimpin yang baik bagi bangsa Israel. Dan saudara, setelah dia keluar, perjalanan demi perjalanan Musa tempuh bersama dengan bangsa Israel. Dan ada salah satu perjalanan yang saya ambil hari ini untuk kita lihat bersama. Perjalanan menuju ke Gunung Sinai pada waktu itu. Di tengah perjalanan mereka, akhirnya mereka sampai di satu daerah yang bernama Rafidim. Sama-sama katakan Rafidim. Rafidim artinya a place to rest, tempat peristirahatan. Mereka sedang kelelahan dan hari itu mereka kehausan karena tidak ada air. Multimedia boleh ditampilkan Keluaran 17 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Sama-sama katakan Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Saudara, stop dulu sampai di sana. Bangsa Israel ini kurang tahu terima kasih pada waktu itu. Mereka dikeluarkan dari Mesir, ini cerita eksodusnya. Perjalanan keluarannya mereka ketika mereka keluar dari Mesir pada waktu itu. Harusnya mereka bersyukur, kenapa? Karena mereka tidak diperbudak lagi. Tapi ketika mereka terkena masalah sedikit aja, mereka langsung mengeluh pada waktu itu. Haus sedikit, mereka langsung cari berantem, cari perkara sama Musa, pimpinannya. Aus banget nih Musa maksudnya. Musa, aus banget. Akhirnya dia pancing emosi dan akhirnya hari itu Musa gak kepancing emosi. Ayat 4 dikatakan gini, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apa yang mau aku lakukan Tuhan kepada bangsa ini? Bentar lagi kalau Tuhan gak jawab nih, mereka lempar aku dengan batu. Musa saking melihat orang Israel hari itu berkeluh kesah. Bahkan dia bilang, ngapain Musa kamu keluarin kita dari Mesir? Mendingan kita di dalam Mesir. Meskipun jadi budak, tapi tetap dapat makan, bisa tidur, bisa minum. Mereka gak bersyukur, mereka belum mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka sedang dibawa Tuhan dalam perjalanan yang berbeda dan yang pasti jauh lebih baik. Katakan amin saudara. Tapi kita kadang-kadang seperti bangsa Israel, suka komplain ketika dipisahkan. Karena dipisahkan gak enak, dipisahkan sakit. Ketika terpisah rasanya sakit banget, ada yang hilang dari diri kita. Tanya kiri kanannya, pernah dipisahin gak? Terpisah itu gak enak. Kadang kita menggerutu dan komplain, padahal Tuhan sudah nyiapin yang lebih baik lagi dalam pemisahan itu. Kenapa? Dalam pemisahan Anda sedang dipersiapkan.
Katakan kiri kanannya, dalam pemisahan Anda sedang dipersiapkan. Mereka komplain karena kurang air, karena kehausan. Dan kalau mereka tukar semuanya dengan kehidupan di masa lalu, maka bangsa Israel gak akan mencapai destiny mereka. Tapi kadangkala kita menggerutu, boleh dikasih lihat gambar petanya. Kadangkala dalam tengah perjalanan sebelum kita sampai ke tanah perjanjian, sampai ke janjinya Tuhan, tahun penuaian ini. Ketika kita dipisahkan dari yang menurut kita membuat kita sangat-sangat nyaman, namun akhirnya sebenarnya membuat hidup kita gak lebih baik, bahkan lebih buruk. Kita kadang komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi di dalam kehidupanku Tuhan? Gak enak, sakit rasanya Tuhan. Saudara, hari itu dari Refidim mereka harus ke Gunung Sinai pada waktu itu. Karena di Gunung Sinai itu Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Dan di tengah perjalanan itu saudara, akhirnya di ayat yang kelima, Keluaran 17, Tuhan berfirman kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel, bawa juga di tangan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan melakukan mujizat. Yang Tuhan lihat hari itu bukan gerutunya bangsa Israel, tapi seruannya Musa kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan mujizat. Katakan amin saudara. Ketika kita berseru, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Katakan yes. Boleh dikasih lihat tadi yang gambar bukit batunya itu sebelumnya. Nah di bukit batu itulah di Horeb ada air keluar dari batu itu saudara. Mujizat terjadi pada waktu itu ketika Musa berseru. Tapi gak stop sampai di sana. Perjalanannya Musa masih terus berlanjut. Dan hari itu baru terima mujizat, tiba-tiba ada serangan mendadak. Sama-sama katakan, baru terima mujizat, ada serangan mendadak. Berapa banyak saudara yang sudah pernah mengalami mujizat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Dan berapa banyak juga yang pernah terima serangan mendadak? Baru terima mujizat, baru yes thank you Lord, terima kasih Tuhan. Tiba-tiba mereka diserang. Boleh ikutin slide-nya? 11. Israel diserang oleh bangsa Amalek pada waktu itu. Saya tulis di sana unexpected war. Padahal baru mereka terima mujizat, tapi tiba-tiba datanglah bangsa Amalek, orang Amalek berperang lawan orang Israel pada waktu itu di Rafidim. Dan saudara, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ada banyak hal dalam hidup kita terjadi tanpa kita tahu kenapa. Kalau kita tahu, lebih mudah buat kita karena kita dapat mengkoreksi diri kita. Oh iya, rumah tangga saya hancur berantakan karena saya kurang waktu sama istri saya. Atau saya kurang waktu sama anak saya. Oh begitu juga dengan istri. Saya salah berpikir. Saya kadang-kadang ngomong juga gak mikir Pak. Makanya kayaknya rumah tangga saya lagi berantakan. Kalau kita ngerti, kita lebih gampang mengkoreksi diri kita. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita gak ngerti why. Kenapa ini bisa terjadi? Rasanya kita udah melakukan semuanya dengan baik, kita udah mengalah, kita udah sabar, kita udah berdoa. Kok tiba-tiba datang masalah yang mendadak, datang serangan mendadak. Ada banyak orang di luar sana gampang, senangnya menghakimi. Oh kalau ada masalah, pasti tuh dosa tuh. Pasti tuh karena dosa, pasti ada yang gak beres. Saudara menghakimi mah gampang. Tapi kadangkala kita harus mengerti kenapa ini terjadi. Dan sometimes kita mengalami masalah yang bahkan kita nggak tahu kok tiba-tiba datang. Hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa sakit, disakiti, kecewa bukanlah akhir dari perjuangan saudara. Katakan amin saudara.
Sakit, disakiti, kecewa bukanlah alasan kita untuk menyerah, namun tetap berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Sakit, disakiti, kecewa bukan berarti kita nggak harus maju. Atau kita pasrah menangisi keadaan kita. Tapi sakit, disakiti, dan kecewa kita tetap berkata, Tuhan Kau baik, Engkau dapat melakukan mujizat dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Karena firman Tuhan berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Setiap orang bisa mengalami masalah yang mendadak tanpa terkecuali siapapun. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap? Bahkan Tuhan katakan seperti ini, Tuhan akan menjaga sampai tidak ada seutas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Hari itu serangan orang Amalek ke Israel, serangan mendadak. Tapi yang luar biasa, Musa sebagai pemimpin, dia tetap tenang. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kamu, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Dengan kata lain hari itu, Musa menganjurkan, hadapi, jangan cengeng. Hadapi, jangan takut. Hadapi, jangan lari. Karena Tuhan beserta dengan kita. Lalu Musa melanjutkan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Luar biasa Musa. Artinya ketika ada masalah datang mendadak Bapak Ibu, jangan panik. Katakan kiri kanan, jangan panik. Tetap tenang. Lakukan dulu bagian kita dengan benar dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Do our part and God will do His part. Tapi jangan bilang ini, Tuhan lakukanlah bagianmu, aku gak mau lakukan bagianku. Gak bisa. Tapi kita lakukan dulu bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dan hari itu setelah Musa berkata kepada Yosua, ayat 10 berkata seperti ini, lalu Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa kepadanya. Hari itu. Dan berperang melawan orang Amalek, tapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Gak kelihatan dari sana. Karena Yosua juga ngalamin serangan mendadak sama seperti Musa, karena satu tim saudara. Yosua anak bimbingannya Musa, penerusnya Musa. Ketika Yosua disuruh sama Musa pergi berperang, Yosua nggak bilang ini, tapi mendadak Pak. Tapi Bang Musa, dadakan kali, nggak bisa, belum siap kita. Tapi ini, tapi itu. Seringkali kita banyak beralasan, Tuhan aku tahu aku harus sabar. Tapi gimana ngadepin suamiku? Gak sabar kali aku. Tiap hari dia pancing kesabaranku Tuhan. Saudara, gimana ngadepin teman kantorku? Katanya sih aku harus ngasih, aku tahu, tapi dia begitu. Katanya aku harus mengasihi istriku, tapi aku lihat dia chattingan sama cowok lain. Gimana Tuhan? Tapi. Saudara harus ngerti gini, alasan selalu masuk akal. Bilang kiri kanan, alasan selalu masuk akal. Tapi siapkah kita untuk berserah kepada Tuhan? Siapkah kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Bukan menyerah namun berserah. Hari itu Yosua gak banyak alasan. Yosua taat, sama-sama katakan taat. Dan apa yang terjadi saudara, ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketaatan mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika kita taat saudara datangin mujizat. Rasanya gak mungkin, rasanya mustahil. Tapi taat aja dulu, datangin mujizat. Ketaatan saudara mendatangkan mujizat. Katakan kira-kira dengan luar biasa. Ketaatanmu mendatangkan mujizat. Katakan amin saudara. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun, Hur menopang kedua tangannya, seorang yang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan hari itu di sekeliling Musa ada orang-orang, keluarganya Musa, keluarga rohaninya Musa yang menopang tangannya Musa, yang mendukung mujizat itu terjadi. Dibutuhkan support dari setiap kita, orang-orang dari sekeliling kita untuk mensupport pemimpin yang ada di atas kita.
Walaupun hari itu tangannya udah penat, tangannya udah capek, tapi ada Harun dan Hur yang menopang tangan kiri dan tangan kanannya Musa. Saudara, hari ini kita bisa menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Saya pada statement seperti ini dikatakan bahwa masalah bukan alasan kita untuk lari, kecewa atau tidak melakukan yang terbaik. Tapi masalah hanyalah sebuah cara Tuhan membuat kita lebih bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mengerti ini, kalau kita bisa melihat ini dengan perspektif yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda, maka masalah apapun itu, mau kecil mau besar, yang kita lihat bukan seberapa besar masalahnya dulu, tapi yang kita lihat seberapa besar Tuhan kita. Katakan amin saudara. Bukan masalahnya yang besar yang kita permasalahkan, tapi yang kita percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Jadi sehingga ketika kita terkena masalah, itu bukan untuk lari dari Tuhan, bukan untuk menyerah dan mundur dari Tuhan, tapi masalah adalah cara Tuhan supaya kita lebih bersandar, lebih dekat lagi, lebih bergantung lagi kepada Tuhan, lebih banyak berdoa lagi, lebih banyak menyembah Tuhan. Karena di sanalah kita ketemu kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Sehingga hari ini kalau kena masalah, bilang kiri kanannya, nggak usah takut lagi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Tuhan kita Yesus Kristus. Musa nggak kecewa. Dia terus berjuang. Dan ada orang-orang yang saling mendukung, menguatkan, menopang tangannya Musa hari itu. Sehingga tangannya dipakai Tuhan tidak bergerak sampai malam dan mendatangkan kemenangan. Dan di ayat 13 demikian Yosua mengalahkan Amalek dengan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14 kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Dan ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sama-sama katakan Tuhanlah panji-panjiku. Dialah Jehovah Nisi, dialah kemenangan kita. Katakan amin saudara. Peperangan bisa terjadi tiba-tiba, tapi ketika kita punya Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut ketika kena masalah yang mendadak. Katakan kira-kira jangan takut. Ada banyak gereja yang pecah, rumah tangga bisa hancur, keluarga berantakan, cuma karena satu hal, karena gak siap. Tidak siap menghadapi badai, tidak siap menghadapi pertempuran, tidak siap menghadapi peperangan. Tapi hari ini biarlah kita berkomitmen di depan Tuhan bersama-sama. Walaupun belum melihat mujizatnya, walaupun belum melihat berkatnya, kita tetap tidak goyah. Walaupun ada tekanan, kita akan tetap berdiri teguh karena Tuhan bersama dengan kita. Karena itu katakan kira-kira saudara, be ready, be prepared. Persiapkan diri kita untuk terima tuaian sepanjang tahun ini. Katakan amin saudara. Dan apa saja yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari siapkan hati dan iman kita. Sama-sama katakan siapkan hati dan iman kita. Saya minta tolong Pastor Tony. Ada beberapa properti yang jadi contoh saudara, supaya Anda mengerti. Pastor Tony ini rajin nge-gym, makanya badannya gede saudara. Dia ngangkat 3 barbel aja biasa aja. Saudara, ini ada 3 beban, yang bebannya beda-beda. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Masalahnya gini, siapkan hati dan iman. Kita gak bisa bilang gini, oh aku siapkan imanku Pak. Aku siapkan hatiku, aku percaya, cuman percaya aku pasti bisa ngangkat yang berat itu. Tanpa persiapan. Kira-kira dengan ngomong doang bisa gak saudara? Kita ngangkat, pasti gak bisa. Aku percaya, aku pasti bisa six pack tapi gak mau pergi ke gym. Aku percaya aku pasti bisa sehat tapi aku mau makan nasi padang dan saksang tiap hari. Nggak bisa. Tekanan darah kita pasti amburadul. Aku mau sehat tapi aku hobi makan gorengan Pak. Nggak bisa berhenti nikmat kali. Tempe mendoan itu, tahu goreng, tahu isi.
Lapar ya saudara? Gak bisa dengan cuman omongan. Karena saudara harus ngerti bahwa yang pertama, kenapa ini ditaruh yang pertama? Karena ini esensinya. Siapkan hati dan iman kita. Hati itu adalah tempat masuk suara Tuhan. Kalau kita mau buka, maka Tuhan bisa ngomong. Tapi kalau kita tutup, sampai kapanpun Tuhan ketuk, hatimu akan tetap tertutup. Yang kedua, siapkan iman kita. Bukan cuma ngomong, karena dikatakan seperti ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kalau kita cuma beriman tapi nggak melakukan, maka percuma, maka sia-sia. Tapi hari ini saudara melihat bahwa dari contoh ini, setiap beban punya berat yang berbeda. Dan setiap berat yang berbeda butuh persiapan yang berbeda. Saudara yang nangkap katakan amin. Setiap berat yang berbeda butuh persiapan yang berbeda. Kalau kita ngangkat yang ini cuman 3 kilo. 3 kilo bisa diangkat. Enteng saudara. Ini persiapannya beda ketika kita mau ngangkat yang 5 kilo. Kenapa? Karena ini mungkin masih enteng. Ngangkat galon mungkin masih oke. Tapi butuh persiapan. Gak bisa tiba-tiba kalau Anda baru hari pertama ke tempat fitness, Anda langsung main 100 kilo, pasti pulang pingsan. Gak sadar diri, gak bisa. Karena butuh persiapan dan konsistensi untuk dapat naik bebannya, kira-kira seperti itu. Nah saudara, ngangkat 3 kilo persiapannya beda. Tapi tidak akan seberat ngangkat yang 5 kilo. Yang ini 5 kilo. Ngangkat 5 kilo sama ngangkat yang 3 kilo pasti beda persiapannya. Setiap berat yang berbeda butuh persiapan yang berbeda. Katakan kira-kira setiap berat yang berbeda butuh persiapan yang berbeda. Sehingga gak akan sama persiapannya. Dan yang terakhir ini berapa kilo ya? 15 kilo. 9 kilo. Saudara untuk ngangkat yang 9 kilo juga butuh persiapan. Kalau kita gak biasa ngangkat yang 9 kilo, gak akan bisa keangkat. Kan kira-kira gitu. Jadi setiap beban yang berat atau setiap peperangan yang berat kita butuh persiapan yang berbeda. Dan setiap hari kita harus tetap melakukan persiapan kita. Sehingga mau yang 3 kilo, mau yang 5 kilo, mau yang 9 kilo datang menghampiri kehidupan kita, kita siap untuk mengangkat beban itu. Katakan amin saudara. Jadi kita mengerti bahwa bukan cuman ngomong tapi action. Bilang kira-kira, bukan cuma ngomong tapi action. Dan gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Harus mengandalkan kekuatannya Tuhan. Different weight, different preparation. Beda berat, beda persiapannya. Saudara, pintu-pintu sedang menunggu mereka yang siap, katakan amin. Ini bukan cuma persiapan fisik tapi persiapan roh kita. Persiapan spiritual kita untuk bisa dapat tuaian yang besar. Tuhan tahu kapan pintu-pintu itu harus dibuka. Bagaimana mereka harus terbuka. Dan Dia yang paling tahu waktu yang tepat untuk sebuah kesempatan. Dan Tuhan juga yang akan menaruh saudara di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan tahun ini Tuhan akan membawa saudara bertemu dan connect dengan orang-orang yang Tuhan akan percayakan, yang akan membawa Anda masuk dalam penuaian. Yang percaya katakan, wuh! Karena itu andalkan Tuhan. Gak bisa andalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Berharaplah kepada Tuhan. Dan untuk alami penuaian, itu ada waktunya. Katakan kira-kira saudara, ada waktunya. Karena musim. Berarti sebelum musim penuaian itu ada musim menabur saudara. Nggak mungkin kita hobi makan durian, kita ambil benih durian, Musang King, Blackthorn, semua yang enak-enak. Kita tanam sekarang, kita doa kencang-kencang, kita basah roh sampai
kencang banget, 2 jam juga dia gak akan langsung berbuah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena butuh proses, butuh waktu. Jadi jangan bilang, Tuhan udah bulan 2 nih, mana Tuhan tuayannya? Tuhan mah cuman ngomong doang, udahlah aku tinggalin Tuhan. Nggak bisa. Saudara, untuk menuai ada waktunya. Untuk menuai ada musimnya. Kenapa? Karena waktu Tuhan pasti yang, walau kadang tak mudah lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, itu dia jawabannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi nggak bingung lagi. Anda udah jawab sendiri itu. Jadi jangan tanya Tuhan, kapan waktunya? Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Dan tunggu waktu Tuhan, karena sekali lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kuncinya sabar. Bilang kiri kanan, jangan buru-buru. Allah yang bela, penuaian pasti terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, siap mengalami suka, siap mengalami duka, siap mengalami berkat, dan siap mengalami juga air mata. Saudara, saya masih ingat kalau nggak salah disampaikan begini. Ada seorang pendeta entah di Jawa atau di mana, dia lagi memberkati pernikahan dari pasangan yang akan mau menikah, baru mau menikah. Tiba-tiba pendetanya tanya, udah siap? Siap. Ya dong, mau dinikahkan kan semangat, mau diberkati. Habis itu pendetanya ngomong gini, siap diberkati, siap dipersatukan, siap dipisahkan. Wah, baru juga dinikahin Pak. Ngomongnya langsung dipisahin, baru nikah. Tapi itulah kehidupan, siap bertemu, siap berpisah. Siap duka, siap suka, siap duka. Siap hidup, siap mati. Tanya kiri kanannya, siap hidup, siap mati. Itulah kehidupan. Siap dapat berkat, siap juga berlinang air mata. Persiapkan diri kita. Dan saya tulis di sana, biasakan jangan menyalahkan siapa-siapa. Bilang kiri kanan, biasakan jangan menyalahkan siapa-siapa. Oh, salah papa nih, salah mama nih, salah suami nih, salah istri nih, salah mertua nih, salah kakak ipar, makanya gue gak dapet angpau kemarin. Gak bisa. Salah semua orang, salah Pak Pendeta, pelayanannya kurang maksimal. Salah pengerja-pengerja, gak perhatiin saya. Semua orang salah, saya yang paling benar. Saudara, biasakan jangan salahin siapa-siapa. Apalagi kita bilang, Tuhan tuh parah banget. Tuhan tahu gue setia. Kok Tuhan beginiin aku sih? Tuhanlah yang paling salah, yang patut disalahkan itu Tuhan. Tuhan gak tahu sakitnya tuh di sini Tuhan. Tahu gak Tuhan sakitnya tuh di sini, sakit banget Tuhan. Atau kita menyalahkan keadaan. Saudara, menyalahkan Tuhan, orang lain, gereja, pendeta tidak akan menolong saudara. Itu hanya akan membuat kita tertipu dengan kepalsuan, bahkan kesombongan diri kita. Yang berkata selalu aku yang benar, orang lain selalu salah. Atau kita lari, karena masalah begitu besar kita lari ke pinjol, ke judol, judi online. Atau bahkan kita lari ke minuman keras, alkohol. Dan banyak klub bertebaran di Batam. Dan teman-teman kita mungkin gini, kamu lagi stres ya bro, udah ikut gua aja sini. Kita have fun bareng. Ya mabok sejam gak jadi apa-apa lah, habis itu lu tobat lagi. Kan dalam kehidupan kita katanya Kristen tomat, tobat kumat. Katanya begitu orang di luar sana. Tapi saya yakin di tempat ini gak ada yang Kristen tomat. Katakan amin saudara. Tapi hari ini daripada kita nyalakan keadaan, circumstances kita, kenapa kita gak cross check hati kita? Dan cross check kehidupan kita. Kalau kita salahkan semua orang, bahkan salahkan Tuhan, kita gak akan kemana-mana. Kita akan jalan di tempat, bahkan dikatakan gini, status quo.
Sama-sama katakan status quo. Status quo itu gak kemana-mana saudara. Bahkan dikatakan ini, even status quo itu sebenarnya lagi berjalan mundur, backwards. Gak maju. Tapi ketika kita lagi gak ada apa-apa, biasa-biasa aja semuanya. Itu status quo gak kemana-mana. Sebenarnya kehidupan kita lagi makin mundur dan makin mundur. Dan hari ini mari cross check hatimu. Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau ada yang salah sedikit jangan salahkan siapa-siapa. Tapi cross check dulu diri kita sendiri. Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Tepok pundak kiri kanan saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ditepok ya saudara, jangan dipukul. Yang kedua, siapkan diri kita mengalami suka duka, mengalami berkat dan air mata. Yang ketiga, siap memperkatakan. Sama-sama katakan siap memperkatakan. Tetap ingat, tetap pegang janji Tuhan. Katakan amin saudara. Perkatakan firman dan tetap hidup dalam kebenaran. Jadi jangan cuma perkatakan tapi hidup juga dalam kebenaran. Supaya selaras dan nyambung. Kalau kita cuma perkatakan tapi kita gak mau hidup dalam kebenaran, itu berbeda saudara. Tapi hari ini mari belajar, tetap perkatakan. Ingat, pegang janji Tuhan. Sama-sama angkat tangan saudara, dikepalkan sama-sama. Kita bilang sama-sama sama Tuhan, aku percaya Tuhan, aku pegang janjimu. Janjimu ya dan amin. Penuaian, kesembuhan, pemulihan segala sesuatu, double grace. Pasti aku terima tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Perkatakan, pegang janji Tuhan. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perkatakan. Ketika kena masalah, jangan perkatakan yang sebaliknya. Tapi perkatakanlah kehidupan. Perkatakan keberuntungan. Perkatakan semua yang baik terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, siap mengantisipasi. Sama-sama katakan siap mengantisipasi. Fokus kepada Tuhan, bukan masalahnya. Bilang kiri kanan nih, fokus kepada Tuhan, bukan masalahnya. Tadi di awal dibilang, kita lihat, jangan lihat seberapa besar masalahnya, tapi lihat seberapa besar Tuhan. Jangan lihat masalah yang begitu besar, tapi lihat pandanglah Tuhan yang begitu besar yang akan selalu menolong kehidupan kita kapanpun kita butuhkan Dia. Masalah akan selalu ada, tapi tahun ini mulai dengan Tuhan, berakhir dengan kemenangan. Katakan amin saudara. Kalau kita mulai dengan kekuatan diri sendiri, kekalahan demi kekalahan akan kita alami dalam hidup kita. Bahkan dalam musim kekeringan sekalipun, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita siap mengantisipasi. Kenapa? Karena kita sudah fokus mata kita bukan kepada masalahnya, tapi kepada Tuhannya. Setiap kita fokus kepada Tuhannya, dalam setiap renungan kita, waktu kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara dengan saudara. Tuhan pasti menguatkan hati saudara. Tuhan pasti memberikan saudara afirmasi, konfirmasi lagi. Entah itu lewat orang-orang di sekitar kita, lewat firman Tuhan, lewat apapun yang kita alami, Tuhan dapat berbicara kepada saudara. Sehingga ketika masalah datang, kita siap mengantisipasi. Kita udah ready to fight, ready to battle. Kita udah siap untuk masuk dalam pertempuran itu, untuk mengalami penuaian dan janji Tuhan yang besar di tahun ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31, boleh ditampilkan ayatnya di multimedia. Saya mau ini kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama dengan suara yang bersukacita. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mengantisipasi. Sehingga kita tahu
Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya mau tutup dengan ini, bahwa the quality of your preparation will influence the quality of your performance. Kualitas persiapan Anda akan mempengaruhi kualitas performa kehidupan saudara. Hari ini mari bangun persiapan yang berkualitas. Be prepared, be ready. Bilang kira-kira be prepared, be ready. Bangun kualitas persiapan saudara, supaya mulai bulan 2 ini, bahkan dari bulan sebelumnya, Anda akan mengalami hidup yang penuh dengan berkualitas, berkat-berkat Tuhan yang selalu menanti kehidupan setiap kita. Katakan amin saudara. Sehingga 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, gak pernah kita dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan karena kita mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan wuh. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara, untuk menguatkan setiap saudara. Saya minta tim pujian penyembahan masuk. Minggu lalu nanti kami akan record kesaksiannya untuk lebih jelas dan detail supaya Anda bisa mendengar dan diberkati. Ada seorang ibu dari salah satu cabang yang sakit. Dia punya kista 4 cm kalau gak salah dari tahun lalu. Dan bergumul. Dan yang luar biasanya, suaminya, boleh balik ke slide yang sebelumnya, suaminya bilang gini sama dia, "Mah, jangan fokus sama masalahnya, fokus sama Tuhannya." Wow. Tetap berdoa. Dia cerita ke ketua family care-nya, dan semua menopang dalam doa. Sampai di awal tahun, dia mendapatkan satu impresi dari Tuhan. Ingat perempuan yang mengalami pendarahan selama belasan tahun. Ketika dia memegang ujung jubahnya Tuhan, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Dia terus perkatakan saudara, perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan. Saudara tahu di awal tahun ini ketika dia balik ke dokter di USG, kistanya hilang sama sekali. Dari 4 cm. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang memicu kita di awal tahun. Bahwa tahun penuaian dalam segala area kehidupan kita pasti akan kita alami sama-sama bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sama-sama katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasa-Nya. Kami terima, ku terima kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Mari declare itu sama-sama. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa.
kuasanya. Ku terima salah kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siang hari ini saudara, dari minggu lalu Tuhan taruh di hati saya berdoa untuk suami dan bapak dan ayah. Bapak-bapak, mari angkat tangan sama-sama. Anda yang suami, Anda yang ayah, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan taruh begitu kuat. Dan Tuhan cuma kasih impresi karena ayah itu sumber. Anda mau ngalami penuaian, kuncinya suami yang takut akan Tuhan, ayah yang mengasihi keluarga, suami yang tunduk kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bapak-bapak, suami yang angkat tangan, istrinya boleh taruh tangan di pundaknya, menopang, gandeng tangan. Sama seperti Musa, ada Harun, ada Hur. Bapak nggak sendirian, ada keluarga yang menopang. Mari jemaat yang lain, saudara boleh topang dalam doa. Kiriaralabasya makaralabayana baralaba, kinabasya makaralabayana baralabayana baralaba, kirabaso makaralabayana baralaba, kinabasya makaralabaralaba, oriaralabasya makaralabayana baralaba. Siang hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu, suami, ayah di tempat ini Tuhan. Engkau lihat setiap tangan, Engkau lihat setiap hati. Tahun 2025 tahun penuaian. Hamba-Mu berdoa, Tuhan taruh hatinya Tuhan atas semua suami dan ayah di tempat ini. Tuhan, biar hati Tuhan terus terpaut, biar hati Tuhan terus melekat kepada setiap hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga penuaian terjadi atas keluarga demi keluarga demi keluarga. Istri, anak-anak, orang tua diberkati dalam nama Yesus. Double grace, kau terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang mau berdoa, mengimpartasikan yang baik Tuhan. Semua yang baik, roh Tuhan lebih lagi. Di tahun 2025 ini tahun penuaian Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang mulai berbalik Tuhan ubahkan. Sehingga lewat kepala-kepala keluarga di tempat ini, ada keluarga yang diselamatkan Tuhan. Ada keluarga yang semakin cinta Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang mengalami janji-janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kalau engkau mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melakukan persiapan pribadi dengan kualitas bersama dengan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kirabasya makarala barala. Anda yang masih single, yang belum berkeluarga, angkat tangan. Persiapan demi persiapan, mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa hari ini buat setiap tangan yang terangkat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ataupun yang online. Tuhan memberkati. Tuhan kau lihat setiap hati. Ini janji setiap kami. Kami hari ini belajar, kami mau persiapkan diri kami. Kami mau prepare diri kami. Bahkan ketika Tuhan lagi separate kami tahu kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk alami penuaian itu. Karena itu Tuhan, ada iman yang semakin kuat lagi, kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan sertakan, Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini, kami membangun kualitas, kami mempersiapkan kualitas kehidupan kami. Sehingga sepanjang tahun ini, kami alami janji-janji Tuhan, kami alami penuaian, kami alami pemulihan daripada Tuhan. Jehovah Nisi menjadi bagian kami, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, itu menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap dengan iman kami terima dengan iman kami di dalam nama Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita ambil perjamuan kudus. Kita masuk dalam perjamuan kudus.